Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1007. Melihat cahaya yang langka dan mendorong semua orang untuk sama-sama mencari tahu. Apa yang dipikirkan dan dipraktikkan adalah kapasitas untuk mengarah pada jalan. Kekuatan dari kebijaksanaan dan berkah adalah kepastian untuk menerima jalan. Apa yang diperbuat pada kehidupan lampau adalah benih untuk mencapai jalan. Ada yang besar atau kecil, dangkal atau dalam, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagian naskah ini, apakah semua orang mengerti? Apa yang dipikirkan dan dipraktikkan adalah kapasitas untuk mengarah pada jalan. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan melalui tindakan. Karena kita adalah praktisi spiritual Dharma, langkah kita selalu mengarah pada jalan. Pikiran kita langsung tertuju pada jalan. Kita berjalan di atas jalan yang seharusnya kita jalani. Dan berdasarkan jalan yang harus kita lalui, dalam menapaki jalan yang mesti dilalui, masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda. Orang yang memiliki akar dan kapasitas yang dalam akan selaras dengan Dharma setelah mendengarkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika berhadapan dengan orang-orang, masalah dan benda materi, mereka akan memberi manfaat pada orang lain terlebih dahulu. Ini adalah mereka yang memiliki kapasitas besar. Juga sama halnya dengan berlatih diri. Tetapi niat batinnya ketika melihat situasi berhubungan dengan orang-orang, mereka akan berbagi dharma dengan orang lain, memberi manfaat pada orang lain. Dengan segera memberikan kebutuhan kepada para makhluk. Ini adalah hati bodhisattva, tindakan bodhisattva. Jika dengan mereka yang berkapasitas rendah, juga sama mendengarkan dharma, tetapi hanyalah mengetahui bahwa kehidupan pada dasarnya adalah menderita. Semua orang memiliki pengalaman hidup yang menderita, sehingga mereka mendengar kebenaran dari penderitaan. Setelah mendengar, berlalu begitu saja, dan merasakan hidup ini menderita. Begitu juga dengan saya. Kita saling mengetahui hidup itu adalah penderitaan. Karena demikian, hanya bisa sampai tahap ini saja. Ada orang yang hanya melihat masalah dan benda dari para makhluk. Menyedihkan seperti ini. Perasaan yang dirasakannya, sebenarnya saya ada niat, tapi tidak berdaya. Mengetahui kehidupan yang menderita, mengingatkan diri sendiri, saya sudah berpuas diri. Karena saya dengan melihat penderitaan, saya menyadari akan berkah diri sendiri. Seperti inilah jalanan jodoh. Melihat penderitaan orang lain. Saya sudah berpuas diri. Ini sama dengan pratekya Buddha. Mengamati keadaan sekitar dan mencerahkan diri sendiri. Apabila Srawaka dengan mendengar bahwa kamu menderita, oh benar, dunia memang menderita seperti ini. Apabila kamu menderita, saya juga merasakan deritanya. Ini hanyalah sampai di sini saja. Bodhisattva tidak demikian. Bodhisattva yaitu dengan melihat penderitaan, menimbulkan niat pikiran penuh belas kasih, menggunakan metode apa untuk membantu para makhluk terbebas dari penderitaan. Benar, kehidupan memang menderita. Maka kita harus bersungguh hati di jalan pencerahan. Harus menapaki jalan pencerahan. Mengajak orang-orang menapaki jalan bodhi, yaitu jalan menuju pencerahan. Tidak hanya membantu orang lain memahami penderitaan kehidupan, masih harus membabarkan ajaran 12 nidana untuk mereka. Apabila tidak ada sebab, maka tidak akan ada musabab. Dengan adanya sebab musabab ini, maka kamu terlahir di keluarga yang seperti ini. Karena ada sebab musabab seperti ini, maka kamu berhadapan dengan orang yang seperti ini. Masa lalu adalah masa lalu. Penderitaan di masa sekarang, bagaimana kita mengatasinya? Mengajari orang untuk merelakan dan belajar untuk bersumbangsi.
Sama seperti baru-baru ini, karena liburan musim panas, relawan suci dari berbagai negara pulang ke Taiwan, pulang ke Gria Jingsi untuk beberapa hari, untuk menyelami kehidupan di Jingsi. Bagaimana bisa disebut sebagai lahan pelatihan diri? Menggunakan waktu beberapa hari, mengikuti para shifu dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Merasakan bekerja di bawah teriknya matahari, ini adalah dunia yang perlu menahan sabar bagi para shifu di Gria. Di dalam pelatihan diri, mereka mempraktikkan dengan sabar, ikhlas, dan sukacita. Seperti ini, rela melakukan dan semua merasakan kegembiraan. Datang dan berbagi kesan dengan saya. Ini disebut pelatihan diri. Ada orang berkata, bersyukur dengan adanya suci, kehidupan saya dulu tidak perlu khawatir tentang makan, tidak perlu khawatir tentang pakaian, tetapi kerisauan saya adalah menghadapi ibu mertua saya. Hubungan keluarga tidak baik. Kehidupan keluarga setiap hari adalah menghadapi ibu mertua yang tidak puas melihat menantu perempuannya, dan menantu perempuan juga membenci ibu mertua. Sebagai suami dan sebagai anak, terjepit di tengah. Apakah mau berpihak ke istri atau harus berbakti kepada ibu? Mengikuti keinginan sang ibu? Satu keluarga hanya memiliki 2 orang anak, sepasang anak muda dan 1 orang tua. Kondisi hidup bersama mereka demikian sulit dan tidak bahagia. Kemudian bertemu dengan Suci. Ada kesempatan mengenal seorang Suci di Suci. Menuntunnya secara bertahap dan bersungguh hati membimbingnya, membawa dia pergi untuk kunjungan kasih. Setelah memahaminya, melihat keluarga orang lain demikian menderita, tetapi menantu perempuannya demikian berbakti dan menaati. Mertuanya telah mengalami demensia atau penurunan daya ingat. Namun, menantu perempuannya demikian menuruti kata-kata mertuanya. Tidak pernah membuatnya marah, karena dia tahu bahwa mertuanya telah mengalami demensia. Dia sering melupakan masa lalunya. Sekarang tidak tahu apa yang dikatakannya. Menantu perempuan membujuknya seperti anak kecil. Cinta kasih yang demikian, bagaimana menurutinya, dan mengajar mertua untuk bagaimana menjalankan hidupnya. Orang yang demikian bahagia masih tidak tahu merasa puas. Dia telah melihatnya. Dia sangat terharu. Keluarga yang hidupnya demikian susah, menantu perempuan masih demikian baik memperlakukan mertuanya. Setelah dia mengintrospeksi diri, dia tidak seharusnya demikian. Dia juga mengikuti Sejeni untuk menghirup keharuman Dharma. Karena kita setiap pagi pada saat ini adalah demikian sejalan. Tidak memiliki perbedaan detik. Dia juga mendengar Master membabarkan Dharma, memahami bahwa hidup ini tidak kekal, dan dunia penuh dengan penderitaan. Semua ini adalah perpaduan dari sebab dan kondisi. Kehidupan ini, dia bisa tinggal di keluarga yang kaya, memiliki suami yang baik dan anak-anak juga penurut. Sumber dari keluarga ini adalah karena mertuanya memiliki anak ini. Sekarang telah menjadi suaminya karena adanya pernikahan ini, sehingga memiliki 2 anak yang begitu menggemaskan, dan keluarga ini demikian kaya dan bahagia. Ini karena upaya keras dari anak mertuanya, sehingga memberikan saya sebuah keluarga yang sangat baik. Saya seharusnya berterima kasih kepada ibu mertua. Harus berterima kasih pada ibu mertua, karena ibu mertua melahirkan putra yang begitu baik, menciptakan keluarga yang begitu baik, membuat saya bisa menikmati dan memberi saya kehidupan. Saya ada alasan apa demikian tidak puas terhadap ibu mertua saya, mengeluh terhadap ibu mertua saya. Ibu mertua orang lain sakit demensia. Ibu mertua saya terkadang melihat saya tidak senang. Introspeksi diri sendiri. Diri sendiri semua tidak bisa kerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan tentu ibu mertua tidak puas. Segala masalah bukankah berawal dari diri saya sendiri? Introspeksi diri sendiri.
tahu diri sendiri mempunyai banyak hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik. Sebagai menantu, maka dia seharusnya melakukan dengan baik kewajiban sebagai menantu dan menyesuaikan dengan mertua. Setelah introspeksi diri, keluarga ini sudah berbeda. Ibu mertua merasa menantunya sudah berubah. Mengapa jadi banyak begitu patuh? Mengapa begitu penurut? Saya masih ada apa lagi yang mau dipilih? Menantu yang begitu patuh. Ibu mertua mulai puas dengan menantunya. Rupanya adalah seorang ibu mertua yang baik, juga menantu yang baik. Suaminya terharu. Ada jalinan jodoh apa yang membuat istri saya berubah jadi begitu baik? Membuat ibu saya begitu puas. Membuat saya begitu puas menjadi seorang anak, menjadi seorang suami yang begitu sukses. Keluarga ini sudah sempurna. Kisah keluarganya di-sharingkan saat mereka pulang ke Gria Cingse. Dia juga ikut dalam kerelawanan rumah sakit selama beberapa hari. Bekerja di luar ruangan pun sudah dia lakukan. Dia menyadari bahwa melatih diri ternyata tidak mudah. Namun dia rela melakukannya. Dia merasa sangat bersukacita, sangat bahagia di saat itu. Memasuki ruang pasien, dia melihat hidup ini ada ketidakkekalan. Orang yang sakit sangat menderita. Juga ada anak yang durhaka. Orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Ada juga yang enggan atau tidak senang mendampingi mereka di rumah sakit. Ada juga anak yang sangat sopan dan berbakti. Saat menjaga orang tuanya, terlihat sangat dekat. Namun, apa yang dia lihat adalah kekhawatiran orang tua selalu lebih besar daripada anak yang mengkhawatirkan orang tuanya. Sebab saat anak sakit, cinta kasih orang tua begitu tulus untuk merawatnya. Semua yang mereka lakukan menyayangi dan menjaga anaknya, agar anak-anaknya cepat kembali pulih. Bahkan ada yang berbagi kesan, melihat niat hati orang tua yang begitu menyayangi anaknya, rela menukar kesehatan diri sendiri dengan kesehatan anaknya. Rela memberi usia mereka kepada anaknya agar lebih panjang umur. Mereka berpendapat bahwa sebagai orang tua harus mencintai anak sampai tak terhingga. Namun, anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua sangatlah terbatas. Kebanyakan sama sekali tidak mengunjungi orang tua, atau hanya duduk di samping ranjang, tidak ikhlas mendampingi. Dari contoh ini, orang tua mengasuh anak adalah dengan penuh perhatian. Maka kita harus mawas diri, mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua sangatlah penting. Berbuat baik harus sesegera mungkin. Ini adalah tempat latihan seorang bodhisatwa. Inilah bagaimana bodhisatwa dunia kita ditempa. Jalannya sama, yaitu belajar ajaran Buddha. Jalan yang sama ini, seorang praktisi kendaraan kecil melihat penderitaan. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan. Dan saya juga merasa menderita. Tapi ada pula orang yang melihat bahwa ini bukan hanya penderitaan, tetapi juga perpaduan sebab dan kondisi. Inilah tingkat Sravaka dan Pratekya Buddha. Saat melatih diri, hati kita juga demikian. Saat kita melihat orang lain, apakah kita hanya berhenti pada penderitaan atau berhenti di perpaduan sebab dan kondisi? Kita telah belajar prinsip kebenaran. Jalan yang sama, apa perasaan kita saat kita melihat jalan ini? Apa yang dipikirkan dan dipraktikkan adalah kapasitas untuk mengarah pada jalan. Kekuatan dari kebijaksanaan dan berkah adalah kepastian dari menerima jalan. Apa yang diperbuat pada kehidupan lampau adalah benih untuk mencapai jalan. Ada yang besar atau kecil, dangkal atau dalam, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan bagi yang telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, jalan ini adalah untuk kita tapaki, jalan bodhisattva. Kita harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung demi para makhluk yang menderita. Kita harus menggunakan metode apa
untuk mengumpulkan kekuatan dari banyak orang agar semuanya bisa memasuki jalan pencerahan ini dan semua orang bersama menjalankannya. Bersumbangsi demi para makhluk yang menderita, ini juga adalah sebuah jalan. Dengan jalan yang sama, kapasitas untuk mengarah pada jalan adalah tidak sama. Akar kapasitas masing-masing tidak sama, maka disebut sebagai apa yang dipikirkan dan dipraktikkan adalah kapasitas untuk mengarah pada jalan. Bagaimana kita harus mengarah ke jalan pencerahan ini adalah tergantung pada kondisi batin kita. Apa yang dipikirkan dan dipraktikkan adalah kapasitas untuk mengarah pada jalan. Kekuatan dari kebijaksanaan dan berkah adalah kepastian dari menerima jalan. Apa yang diperbuat pada kehidupan masa lampau adalah benih untuk mencapai jalan. Ada yang besar atau kecil, dangkal atau dalam, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kekuatan dari kebijaksanaan dan berkah adalah kapasitas dari menerima jalan. Kekuatan dari kebijaksanaan kita sampai pada tahapan seperti apa? Apakah hanya akar kapasitas dan kebijaksanaan yang kecil? Jika hanya akar kapasitas dan kebijaksanaan yang kecil, maka berkah kalian akan sangat tipis, karena kalian hanya melatih diri sendiri, tidak rela untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah mereka yang memiliki akar kapasitas dan kebijaksanaan kecil, dan juga memiliki berkah yang kecil. Demikian tidak rela bersumbangsi. Kesempatan bagi diri sendiri untuk menciptakan berkah sangatlah sedikit. Jalinan jodoh bajik dengan orang lain tidak akan pernah cukup. Maka dikatakan kepastian dari menerima jalan. Sendiri melatih diri, sendiri yang menerima. Tidak melatih diri, maka tidak akan menerima. Anda bersumbangsi, maka dengan sendirinya akan menerima berkah. Karena ketika kita banyak bersumbangsi dan melihat orang yang dibantu merasakan damai dan tentram, dan juga hatinya menjadi lapang, melihat mereka tersenyum lebar, maka sumbangsi dan upaya kita sudah menenangkan hati pihak yang dibantu, membuat kehidupan mereka menjadi stabil. Makan apa yang kita peroleh, berjalan di jalan yang sama, yang kita dapatkan benar-benar adalah sukacita. Sehingga dikatakan, ada melatih diri akan mendapatkan, tidak melatih diri tidak mendapatkan. Sehingga dikatakan kepastian dari menerima jalan. Tergantung seberapa banyak yang Anda lakukan, sebesar itu yang Anda dapatkan. Apa yang diperbuat pada kehidupan lampau adalah benih untuk mencapai jalan. Kita harus percaya di kehidupan lampau dari kehidupan ke kehidupan. Di bab perumpamaan kota gaib selalu menekankan kalpa sebanyak butiran debu. Dikatakan dari masa tanpa awal, kita semuanya pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang bajik. Sudah dari awal kita memiliki sifat kebudaan yang murni. Bagaimana kita memunculkan sifat kebudaan kita? Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilatih dan ditempa. Dari waktu kalpa sebanyak butiran debu, sejak masa Buddha Mahavishna Janabibu, sebelum masa tanpa awal. Kita dari kehidupan ke kehidupan tanpa terputus, ini adalah kebajikan dan karma kehidupan lampau. Kehidupan lampau mengacu pada masa lalu kita. Masa lalu yang sangat panjang dan lama ini, masa sekarang dari kehidupan ke kehidupan, hingga kehidupan ke kehidupan di masa yang akan datang. Ini dinamakan jalinan jodoh. Kita menciptakan benih sebab penuh berkah, membina jodoh penuh berkah. Ini adalah perbuatan yang kita lakukan di masa kehidupan lampau. Karma yang dilakukan adalah karma baik. Apakah kita menciptakan karma baik atau buruk? Ini tergantung pada kita sendiri. Setiap pikiran muncul dalam batin kita, di jalan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Ini tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ketika berbicara tentang kehidupan lampau,
Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Misalnya kemarin disebut masa lalu. Coba dipikirkanlah, pada saat kemarin bertugas sebagai relawan di rumah sakit, apa yang kamu rasakan? Apa Anda berinteraksi dengan pasien yang sakit? Apakah Anda berinteraksi dengan anggota keluarga pasien? Apakah pasien merasa sakit dan menderita? Sangat menderitakah? Adakah Anda menghibur mereka? Anggota keluarga pasien, apakah mereka sangat cemas dan sangat khawatir? Adakah Anda mendampingi mereka? Apakah Anda menghibur mereka? Ini adalah masa lalu dan masa sekarang. Ketika kita memikirkannya lagi hari ini, sebenarnya kondisi batin kita bagaimana? Ini adalah masa lalu dan masa kini. Sekarang, tadi pagi mendengarkan Dharma ini. Kemarin mungkin saya tidak cukup berbuat. Pagi ini, mulai hari ini, kita harus lekas menebusnya. Bagaimana? Kemarin masih belum terlalu mengenalnya. Hari ini harus bagaimana melanjutkan jalinan jodoh ini dengan dia. Ini adalah masa lalu dan masa kini. Masih ada masa depan. Ada besok. Seperti sekarang ini, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah kehidupan lampau. Kehidupan lampau yang kita sebutkan sekarang adalah selama beberapa kehidupan, bukan hanya kemarin atau hari ini saja. Maksudnya tentang masa lalu. Ketika mengenal masa lalu yang ditarik sampai waktu yang jauh atau masa lalu yang hanya baru tadi, tentang kedatangan saya dari luar. Boleh dikatakan sekarang saat saya sedang berbicara adalah waktu yang sangat singkat tentang masa lalu dan sekarang. Maka dapat dikatakan mengenai kehidupan lampau ada yang dapat ditarik sampai ke waktu yang jauh, atau hanya mengenai hidup kita sekarang. Namun, bagaimanapun waktu berlalu, kita harus senantiasa menggenggam waktu. Maka, apa yang diperbuat pada kehidupan lampau adalah benih untuk mencapai jalan. Maka ada yang besar atau kecil. Kapasitas masing-masing orang ada yang besar, ada yang kecil. Apakah akar kapasitas kita adalah kapasitas yang dangkal? Maka perasaannya adalah kapasitas kecil dengan kebijaksanaan terbatas dan menciptakan berkah yang terbatas dengan kekuatan ikrar yang sangat kecil. Hanya sedemikiankah? Atau yang dalam? Seketika setelah menerima Dharma Buddha dapat membangkitkan tekad dan membangun ikrar seperti semula. Setiap hari begitu antusias. Cinta kasih yang tidak pernah mundur untuk bersumbangsih di tengah orang banyak. Apakah kita ada demikian? Dangkal atau dalam sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini tergantung pada akar kapasitas kita masing-masing. Maka berharap kita semua saat mempelajari ajaran Buddha harus menggenggam dengan baik sebersit niat ini. Baik itu kehidupan demi kehidupan, itu adalah masa lalu. Setelah kita memahami nilai kebenaran, saat ini kita harus menggenggam momen ini, niat dan jalan yang kita praktikkan. Kita harus genggam dengan sungguh-sungguh. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, para raja surga Brahma masing-masing berpikir demikian. Sekarang istana begitu terang, tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa sebab musabab sehingga muncul tanda ini? Pada ketika itu, para raja surga Brahma segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kemarin sudah kita bahas, ketika Buddha mencapai kebuddhaan, cahaya terang menyinari alam surga Brahma dan menjangkau 5 juta koti negeri. Di dunia surga Brahma yang sangat luas, semuanya disinari cahaya ini. Ketika mereka melihat cahaya ini, mereka merasa cahaya ini tidak biasa, dan cahaya ini membawakan rasa sukacita bagi semua orang. Mereka merasa ini adalah tanda istimewa. Cahaya ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya tidak pernah terlihat.
Cahaya istimewa ini ada sebab dan kondisi apa di baliknya? Mengapa fenomena ini terjadi? Sehingga pada saat itu, para raja surga Brahma segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Semuanya berkumpul, mereka berkunjung. Semuanya berkumpul bersama, berusaha untuk memahami dari mana asal cahaya istimewa ini. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan, pada ketika itu, di dalam persamuan terdapat seorang raja, Dewa Mahabrahma bernama Sarwasatwa Tratar, berkata kepada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Karena cahaya Buddha bersinar ke tempat yang sangat jauh dan luas, banyak istana surga Brahma. Mereka yang ada di dalam surga Brahma semuanya berkumpul. Ada seorang raja Dewa Brahma yang bernama Sarwasatwa Tratar, seorang pemimpin di suatu tempat. Beliau dimuliakan di antara para Brahma, sehingga beliau dinamakan Mahabrahma. Mahabrahma dimuliakan di antara para Brahma, dikarenakan penuh welas asih, dinamakan Sarwasatwa Tratar, artinya menyelamatkan segalanya. Ia yang dimuliakan di antara para Brahma dinamakan sebagai Mahabrahma. Mahabrahma ini penuh welas asih. Beliau menggunakan hati penuh welas asih dalam memandang para makhluk di dunia. Karena beliau begitu menggunakan kendaraan welas asih, ia terlahir sebagai Raja Dewa Brahma. Dengan welas asihnya saat ini, beliau penuh perhatian, sehingga dinamakan Sarwasatwa Tratar. Inilah nama Mahabrahma ini. Jadi, berkata kepada kumpulan Brahma dalam bentuk syair, dikarenakan para Raja Dewa Brahma di penjuru timur melihat cahaya dan bertanya dalam keterkejutan mereka, Raja Dewa Brahma Sarwasatwa Tratar mengumpulkan mereka untuk berdiskusi dan mencari tahu. Karena merasa cahaya ini sangat langka, maka para Raja Surga Brahma di penjuru timur terkejut. Cahaya ini menyinari ke penjuru timur. Para kumpulan Brahma melihat cahaya ini. Semua orang bertanya dalam keterkejutan mereka. Dan bertanya, tanda istimewa berupa cahaya ini yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka saling berdiskusi. Apakah kita masih ingat? Di bab pendahuluan, setelah Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, beliau masih duduk bermeditasi. Saat bermeditasi, memancarkan cahaya dari tengah alis. Cahaya terpancar dari bagian tengah alis. Di tengah alis memancarkan cahaya dan menunjukkan tanda istimewa. Saat itu juga berada di tempat persamuan Dharma. Semua orang saling bertatapan. Mengapa Buddha begitu duduk bermeditasi memancarkan cahaya terang di tengah alis? Maka di antara sesama mereka juga ada keterkejutan dan saling bertanya seperti ini. Prinsip yang sama sekarang adalah Buddha Mahabhisna Janabibu. Cahaya mencapai kebudaan terpancar hingga ke penjuru timur. Para makhluk di dalam surga Brahma semua melihat cahaya ini. Maka itu semua orang bergegas bertanya satu sama lain. Apa yang menyebabkan kemunculan cahaya ini? Sarwasatwa Tratar, Raja Surga Brahma ini, dia memimpin semua orang untuk mencari tahu dan berpikir, mencari jawaban dari prinsip kebenaran ini. Untuk memahami bagaimana munculnya cahaya ini adalah, dikarenakan tanda istimewa ini, mereka mencari tahu tentang sebab musabab daripada tanda istimewa berupa cahaya ini. Mengendarai sebab musabab ini, mereka memohon pemutaran roda Dharma. Para Raja Brahma pada 10 penjuru semuanya seperti ini. Karena cahaya ini adalah sebuah tanda istimewa, jadi semua orang hendak mencari tahu prinsip kebenaran ini. Sebab musabab daripada tanda istimewa berupa cahaya ini.
Ini pasti ada sebab musababnya. Begitu cahaya terang ini menyinari, tentu ada jalinan jodoh. Jadi semua orang mengendarai sebab musabab ini, mereka memohon pemutaran roda dharma. Mengarah ke cahaya ini terus mencari. Sudah menemukannya, yaitu Buddha sudah mencapai kebudaan. Ini adalah sebuah sebab musabab yang agung. Sebab musabab agung, Buddha dikarenakan telah mencapai kebudaan, harus segera memohon Buddha untuk memutar roda dharma. Jadi para dewa surga Brahma dari setiap penjuru, sekarang hanya menunjuk penjuru timur. Sebenarnya para dewa surga Brahma dari 10 penjuru adalah sama, juga mencari cahaya ini. Datang berkumpul, datang ke tempat pencerahan di mana Buddha mencapai kebudaan. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan, para dewa dari 10 penjuru semua telah tiba. Sarwa Satwa Tratar, Raja Dewa Surga Brahma berkata seperti ini. Semua istana dari kita sekalian terang benderang sebagaimana tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa sebab musababnya? Lebih baik kita sama-sama mencarinya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Sehingga cahaya terang benderang ini menyinari seluruh 10 penjuru. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Bagian ini adalah dalam bentuk syair. Para dewa Brahma ini, semua orang sedang mencari cahaya ini. Jadi semua orang mulai hendak bertanya, dari mana datangnya cahaya ini? Jadi dikatakan semua istana dari kita sekalian, saat semua orang sedang saling mencari cahaya, semua orang saling bertanya seperti ini. Di tempat kamu ada cahaya seperti ini kah? Di tempat kamu ada atau tidak? Satu sama lain saling bertanya. Datang untuk bertanya, semua istana dari kita sekalian, istana saya ada cahaya seperti ini. Ini tidak pernah ada sebelumnya. Apa sebab musababnya? Cahaya ini berasal dari sebab musabab apa? Lebih baik kita sama-sama mencarinya. Kita semua harus secepatnya menelusuri cahaya ini bagaimana datangnya. Ini adalah karena apa yang mereka lihat adalah hal yang sangat langka. Jadi saling mendorong semua orang untuk sama-sama mencarinya. Tempat cahaya berasal. Apa yang terlihat adalah kejadian langka, sehingga mendorong semua orang untuk sama-sama mencarinya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia, sehingga ada tanda istimewa seperti ini? Apakah ada orang yang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Ketika seseorang yang memiliki kebajikan mengagumkan terlahir di kalangan dewa, pada saat akan dilahirkan, cahaya terang akan muncul terlebih dahulu. Makanya semua bertanya-tanya apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga, ataukah ada Buddha muncul di dunia. Sehingga ketika seseorang yang memiliki kebajikan mengagumkan terlahir di kalangan dewa, yaitu bahwa yang akan terlahir kembali di alam surga adalah yang di dunia telah banyak melakukan hal bajik, mencapai banyak berkah kebajikan. Orang seperti ini memiliki kebajikan surgawi, bisa terlahir di alam surga Brahma. Ini adalah orang yang mempunyai kebajikan mengagumkan. Dia akan terlahir di alam surga. Dia akan memiliki cahaya. Tetapi para dewa terlahir di alam surga cahaya ini, bukan cahaya ini. Jadi cahaya sekarang ini, semua orang menyangka ini adalah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga. Apakah akan ada orang yang berkebajikan besar terlahir di alam surga? Seharusnya juga tidak sampai dengan tanda keagungan seperti ini. Semestinya adalah para Buddha muncul di dunia.
atau Sang Buddha datang ke dunia? Inilah yang ditanyakan semua orang. Ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga. Ketika makhluk agung seperti calon Buddha selanjutnya akan berdiam di dunia sebentar lagi, maka terlebih dahulu akan terlahir di surga Tusita dan memancarkan cahaya terang benderang. Ketika ada tanda istimewa ini, berarti pasti ada orang luar biasa yang muncul. Ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga. Artinya adalah makhluk agung seperti calon Buddha selanjutnya adalah makhluk agung yang akan terlahir kembali di dunia pada masa depan. Makhluk agung adalah bodhisattva. Apakah makhluk agung? Karena sebelumnya mencapai kebuddhaan harus terlahir di surga Tusita untuk melakukan pelatihan bodhisattva sebelum datang ke dunia. Oleh karena itu, surga Tusita ada satu tempat disebut tempat pelatihan dalam dari surga Tusita. Di dalam surga ini ada satu tempat pencerahan yang khusus untuk melatih bodhisattva di dalam kota tersebut. Artinya adalah persiapan untuk terlahir di dunia, atau akan terlahir di salah satu dunia lain. Orang yang mencapai kebuddhaan disebut makhluk agung sebagai calon Buddha selanjutnya. Adalah akan mulai terlahir, harus melatih untuk mencapai pencerahan yang sempurna. Bodhisattva yang akan membimbing semua makhluk disebut makhluk agung sebagai calon Buddha selanjutnya. Akan berdiam di dunia sebentar lagi. Akan dilahirkan di dunia. Terlebih dahulu lahir di surga Tusita. Ketika telah cukup berlatih untuk menjadi calon Buddha selanjutnya, Carama Bhavika, ini dimulai dari surga Tusita untuk terlahir ke dunia. Maka beberapa hari sebelumnya kita sempat membahasnya. Turun dari surga Tusita, berada dalam kandungan, dapat bergetar saat dilahirkan juga bergetar. Ini yang kita bahas beberapa hari lalu. Terdapat 6 jenis tanda keagungan. Maka semua orang juga berpikir demikian, memancarkan cahaya terang benderang ketika ada tanda istimewa ini. Maka bisa jadi turun dari surga Tusita datang ke dunia. Apakah tanda istimewa yang demikian? Ataukah tanda istimewa pencapaian kebuddhaan? Ini harus memiliki sebab musabab yang demikian. Ini adalah kesimpulan dari pemikiran para dewa tentang asal-usul dari cahaya. Maka, pada alam-alam surga Brahma di 10 penjuru, dikarenakan adanya cahaya, semua mencari tahu akan tanda istimewa ini. Dikarenakan ada tanda istimewa, semua mencari tahu akan sebab muasababnya. Itu sebabnya permohonan untuk memutar roda dharma diawali dari penjuru timur terlebih dahulu. Dikarenakan cahaya ini, maka beliau harus menginvestigasi, mencari asal-usul dari wujud ini. Dikarenakan ada tanda istimewa, semua mencari tahu akan sebab musababnya. Karena terdapat tanda istimewa dari cahaya ini, memperkirakan sebab musababnya. Mereka semua memahami bahwa yang dilahirkan mestinya adalah seseorang yang pelatihan dirinya telah sempurna dan telah mencapai kebuddhaan. Maka semua orang mengambil kesimpulan demikian. Maka mereka merasa harus pergi ke pesamuan, melihat dari manakah asal-usul cahaya tersebut. Jika telah mencapai kebuddhaan, maka harus segera memohon Sang Buddha untuk memutar roda dharma. Ini adalah diawali dari penjuru timur terlebih dahulu. Cahayanya yang pertama muncul dari penjuru timur, dimulai dari penjuru timur. Setelahnya, sehingga cahaya terang benderang ini menyinari seluruh 10 penjuru. Dikatakan bahwa ada cahaya menyinari, pasti ada makhluk suci atau makhluk luhur yang lahir ke dunia. Cahaya ini pertama kali menyinari penjuru timur terlebih dahulu. Kumpulan Dewa Brahma di penjuru timur mulai mencari cahaya. Sesungguhnya 10 penjuru juga merasakan cahaya ini. Namun di tempat ini,
penjuru timur yang diterangi terlebih dahulu, tentu memiliki prinsip kebenaran untuk ini. Kita tahu Buddha lahir di Nepal, dulunya disebut Kerajaan Kapilavastu. Dari Tiongkok atau Taiwan, itu berarti melihat ke arah barat. Tempat tersebut adalah penjuru barat. Jadi Guru Dharma Shensang pergi ke barat mengambil sutra. Kitab sutra disebarkan dari barat ke timur. Jadi inilah kebenaran sejati dari cahaya terang. Cahaya ini adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati ajaran kendaraan tunggal Sang Buddha. Cahaya ini adalah ajaran kendaraan besar. Pertama adalah menyinari ke arah penjuru timur. Perkembangan ajaran Buddha yang paling berjaya adalah arah timur dari India, yaitu ke dunia kita orang Tionghoa. Baik itu Tiongkok ataupun Taiwan, arahnya yaitu cahaya menerangi ke penjuru timur. Cahaya yang pertama kali, kemudian baru mulai menyinari penjuru lain. Seperti kita melihat sinar laser, saat kamu melihatnya, cahaya ini akan berputar seperti itu. Ini adalah membabarkan Dharma ke sebelah timur. Untuk hal ini, kita haruslah merasa sangat beruntung. Ajaran Buddha berjaya di dunia orang Tionghoa. Dunia orang Tionghoa mengembang luaskan ajaran Buddha. Ajaran Buddha berada di India, sudah sama dengan periode kemunduran Dharma. Wujud dan citra kelihatan begitu banyak membuat rupang Buddha. Akan tetapi ajaran Buddha sudah menjadi sebuah formalitas. Demikian Bernamaskara melafalkan sutra. Mereka tidak mengetahui di dunia orang Tionghoa menggunakan ajaran Buddha dalam keseharian, terutama kita para insan suci. Ladang pelatihan dari setiap orang, semua adalah mesti masuk ke duniawi untuk membantu orang. Kita masuk ke tengah orang banyak, melakukan hal yang sepatutnya dilakukan di dunia. Kita sebagai bodhisatwa dunia pun segera melakukannya. Awalnya, semua orang dengan hati penuh keikhlasan menapaki jalan bodhisatwa ini, sangat rela bersumbangsih dengan sukacita. Sekarang di Nepal, bantuan bencana sudah hampir 3 bulan setelah gempa sampai sekarang. Insan suci masih terus membantu di sana. 2-3 hari yang lalu, kloter ke-10 Asosiasi Guru kita dan bagian amal masih ada timah. Semua sudah sampai. Di sana mereka sudah mulai tanpa henti mengirimkan berita kepada kami. Asosiasi guru sudah mulai berkunjung ke sekolah-sekolah, bertatap muka dan berkomunikasi tentang pendidikan dengan para kepala sekolah dan guru-guru dari berbagai sekolah. Demikianlah saling berpadu di dunia pendidikan, berbincang dengan sangat sukacita, juga sangat terharu. Dari berita yang dikirimkan kembali ke Taiwan, bisa terlihat setelah bencana dengan serba kekurangan dan belajar di dalam tenda. Anak-anak berupaya keras dengan serba kekurangan, sungguh tidak tega melihatnya. Anak di sekolah menengah, anak di sekolah dasar, anak di sekolah TK. Mereka semua berada di ruang kelas yang sama. Begitu tidak memadai. Tetapi mereka memandang penting akan pendidikan. Kepala sekolah melihat adanya insan suci sangat gembira. Dia menggunakan isyarat dengan tangan. Dengan cara apapun, ia ingin mengekspresikan situasi pendidikan mereka. Ada buku komik yang digambar oleh anak-anak. Kepala sekolah mengatakan seperti karakter dalam komik. Demikianlah berbagi kesan dengan asosiasi guru kita. Asosiasi guru kita juga sangat bersemangat, mengatakan kepada mereka, buku kata perenungan kita juga adalah buku yang ada gambarnya. Buku komik kata perenungan. Apakah kita bisa ada pertukaran dengan kalian? Mereka sangat gembira, bahkan guru kita yang di sana mengajak mereka untuk bernyanyi. Demikian cepat seperti air dan susu bercampur menjadi satu. Seperti air dan susu, begitu dituangkan langsung bercampur. Nepal yang sekarang sangat memerlukan cinta kasih dan dharma dari bagian timur. Memberi perhatian dengan cinta kasih dan welas asih.
membutuhkan Dharma Buddha, cinta kasih dan welas asih. Dharma di dunia ini harus mewariskan kembali kepada mereka. Ini adalah sekarang kita mulai menyebarkan Dharma ke arah barat. Demikian kembali lagi ke sana dari mana berasalnya. Ini adalah siklus cinta kasih, cahaya kebijaksanaan yang diberikan Buddha kepada kita. Sekarang ada bencana di Nepal. Kita kembalikan kebenaran sejati dari cinta kasih kepada mereka. Maka jalan ini, jalan Bodhisattva adalah setiap orang harus bersungguh hati menjalankan dengan praktik tindakan nyata. Sehingga kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.